Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa-mahasiswi yang saya cintai? Malam ini sekalian Bapak latihan ya untuk tugas dari kegiatan training pakerti Bapak. Jadi mudah-mudahan materi yang Bapak sampaikan malam ini kalian bisa mengerti ya. Apa yang materi di malam ini akan Bapak sajikan dalam bentuk PowerPoint sebenarnya ya, tapi saya akan presentasikan seperti biasa aja. Oke, siapa kira-kira dari kalian yang tahu tentang manajemen operasi? Oke, manajemen operasi adalah satu rangkaian kegiatan atau aktivitas yang menciptakan nilai baik berupa produk ataupun jasa melalui proses transformasi input menjadi output. Nah itu ya. Jadi proses di mana input menjadi output. Nah, proses di dalam industri manufaktur sering disebut dengan proses transformasi. Jadi merubah bentuk dari bahan baku menjadi barang jadi. Input biasanya dalam industri manufaktur kita lebih orientasinya ke raw material. Proses adalah bagaimana mesin berproduksi sesuai dengan kapasitas yang dimiliki, dan output adalah hasil dari proses produksi itu sendiri. Sebelum kita lebih jauh membahas tentang manajemen operasi, kita belajar sejarah ya, kenapa manajemen operasi ini perlu dan kritikal, dan di industri manufaktur itu sangat kritikal sekali, terutama seorang manajer operasi. Kita belajar dari sejarah di mana pada masa lalu di periode tahun 1800 lah atau 1900 awal itu produk yang dihasilkan itu cenderung bagaimana berorientasi pada jumlah. Jadi menghasilkan jumlah sebanyak mungkin, tapi tidak memperhatikan kualitas. Sehingga pada saat produk itu sudah diproduksi, kecenderungannya banyak komplain gitu kan. Itu yang dirasakan bagaimana dulu orang berpikir untuk produksi. Nah, semakin banyak produksi yang dibuat, maka efisiensi akan lebih rendah kan. Jadi efisiensi akan lebih tinggi, jadi lebih efisien gitu. Nah, ini yang terjadi di industri pada zaman dulu. Nah, akibat dari komplain itu industri manufaktur berusaha untuk memperbaiki bagaimana supaya tidak terjadi komplain, dan jangan berpikir dengan biaya rendah saja gitu kan, harus pikirkan masalah kualitas. Nah, tahun 80, tahun 90 orang sudah berpikir bagaimana meningkatkan kualitas. Banyak cara ya, terutama di industri di Eropa atau di Jepang lah yang terdekat, adanya just in time, metode-metode bagaimana untuk bisa menjaga kualitas gitu kan. Dengan adanya kualitas, sedikit konsumen yang komplain, tapi itu tidak cukup juga. Kita perbaiki produk, kita tingkatkan kualitas produk, tapi tidak banyak juga produk itu bisa dibeli oleh konsumen. Lalu apa yang dilakukan oleh industri manufaktur? Mereka berusaha bagaimana caranya produk yang dihasilkan itu bisa sesuai dengan keinginan dari customer. Makanya fokus tuh customization. Nah, itu di era 95 2010 industri teknologi yang e-learning itu dengan kehadiran internet itu mempermudah orang untuk membeli produk yang dihasilkan dari industri itu sendiri. Nah, dengan demikian industri tidak gampang itulah untuk membuat satu produk kalau produk yang dihasilkan tidak
sesuai dengan apa yang diharapkan oleh konsumen. Percuma kan, ujung-ujungnya produk yang dihasilkan tidak ada yang beli. Nah itu, ada 3 fungsi yang saling beririsan dalam industri manufaktur, yaitu fungsi manajemen operasi, fungsi marketing, dan fungsi finance. Kenapa saya bilang beririsan? Karena di industri itu, di industri manufaktur terutama ya, manajemen operasi itu memegang kendali banget itu bagaimana dia bisa menghasilkan produk sesuai dengan apa yang diminta oleh marketing. Nah, si finance ini mengawasi gitu apakah hasil keluaran dari produk itu sesuai dengan kalau kita sebut dengan cost of good manufacture. Jadi untuk menentukan harga pokok produksi dan untuk menentukan harga jualnya. Karena pada saat marketing dapat order, dia kan sudah tahu berapa uang yang akan dihasilkan gitu loh. Nah ini 3 fungsi ini sangat beririsan sekali. Tanpa ada fungsi-fungsi, salah satu fungsi pincang aja, maka proses produksi tidak akan bisa berlangsung dengan baik. Oke, itu sedikit saya cerita tentang industri ya. Karena sebelumnya tadi saya belum memperkenalkan ya ke kalian bahwa saya lebih banyak bekerja di industri gitu. Saya sebagai praktisi bukan sebagai akademisi. Jadi sedikitnya saya bisa tahu gitu apa yang dilakukan di dunia industri. Nah, sekarang saya mau nanya, ini kan proses transformasi kan itu tidak hanya di industri manufaktur gitu kan, ada industri jasa juga. Sebelum kita bicara industri jasa, kalian ada yang tahu nggak apa perbedaan antara produk dan jasa? Oke, mungkin saya sedikit jelaskan ya. Kalau produk itu nampak atau enggak, tangible atau intangible. Ya benar ya, produk itu nampak gitu, karena nampak sehingga dia bisa mudah untuk diperjualbelikan, terus kualitasnya juga terukur gitu kan, terus bisa dipindah-pindah. Sementara kalau jasa itu intangible ya, terus bagaimana kita bisa mengukur kualitasnya kan sulit sekali gitu, dan jasa cenderung dirasakan oleh penggunanya langsung. Itu ada perbedaan produk dan jasa. Dalam materi manajemen operasi ini kita tidak terfokus ke dalam industri manufaktur juga, tapi bagaimana pengembangan ke depan kita bisa melihat bahwa industri jasa itu lebih mendominasi dari sisi pendapatan negara gitu. Di Indonesia sendiri industri jasa itu lebih unggul dibanding industri manufaktur. Kira-kira kalian tahu nggak jasa apa yang sekarang diidolakan oleh negara kita? Ya betul ya, salah satunya jasa pariwisata. Oke, dari sini kira-kira kalian ada pertanyaan nggak sebelum kita lanjutkan ke materi selanjutnya? Oke, kalau memang tidak ada pertanyaan, berarti kalian sudah mengerti ya apa yang saya sampaikan. Coba mulai sekarang kalian bikin tugas ya, apa perbedaan antara barang dan jasa. Nanti kalian sampaikan ya. Oke, mungkin cukup sekian materi dari saya. Terima kasih. Mudah-mudahan kalian mengerti ya apa yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.